Selamat siang mama-mama. Selamat siang. Bu. Ya, jumpa kembali kita dalam pertemuan bulan ini. Dan terima kasih mama-mama sudah hadir walaupun jarak rumah mama-mama dong jauh, tapi akhirnya hadir tepat waktu. Nah, sebelum kita berdiskusi bersama materi hari ini, tapi saya minta mama dong berdiri ketemu pemanasan dengan gerakan tetap semangat. Mama dong dengar apa-apa dari kita ya. Tepuk semangat, jawab semangat semangat hiha, semangat semangat hiha. Ayo, tepuk semangat, semangat semangat hiha, semangat semangat hiha. Ya, silakan dulu kembali. Baik, kita lanjut materi. Hari ini kita belajar dalam sesi 1 langkah 3 tentang menyusun anggaran. Poin 4, 5, dan 6. Poin 4, 5, dan 6. Nah, kalau berbicara tentang menyusun anggaran, kenapa harus menyusun anggaran? Coba, mama berada di kasih pemahaman itu, kenapa harus menyusun anggaran? Ya, menyusun anggaran itu yang pertama supaya pendapatan dan pengeluaran itu seimbang. Yang pertama. Kemudian yang kedua, agar pengeluaran untuk keinginan itu bisa ditunda, dibatalkan, bahkan dihilangkan. Ya, jadi menyusun anggaran itu supaya kita tahu pendapatan dan pengeluaran itu seimbang atau tidak. Nah, saya ajak mama dong untuk lihat di gambar berikut. Ya, mama nggak bisa perhatikan. Ya, gambar kebutuhan dan keinginan. Nah, di sini ada kebutuhan. Yang termasuk kebutuhan itu apa-apa? Yang pertama bayar listrik, kedua bayar utang arisan. Itu juga termasuk kebutuhan karena kewajiban untuk mengembalikan hak orang lain. Makanan dan susu itu juga kebutuhan karena untuk kesehatan. Alat mandi dan cuci, ya kebutuhan juga karena untuk kebersihan. Kemudian tabungan. Nah, di sini ada keinginan. Kalau keinginan itu apa-apa sah? Uang jajan, ya. Uang jajan itu termasuk keinginan yang bisa ditunda. Kemudian tas baru juga itu keinginan. Rokok dan pulsa telepon, ya. Itu adalah keinginan yang bisa ditunda. Kalau kebutuhan pokok berarti sudah bisa ditunda, harus dipenuhi ya mama merengang. Ya, harus dipenuhi. Nah, jadi tujuan menyusun anggaran bulanan keluarga ini supaya pengeluaran seimbang dengan pendapatan. Seperti tadi mama baru lihat di kertas A1 itu ada kebutuhan. Nah, kalau kebutuhannya sangat mendadak itu tidak bisa ditunda, harus dipenuhi. Tapi kalau keinginan contohnya tas, kemudian rokok, itu bisa ditunda, bahkan rokok itu bisa dihilangkan karena sangat berpengaruh pada kesehatan. Oke, mama dong. Baik, coba mama baru perhatikan flip chart berikut. Ya, ini flip chart berikut. Bisa dilihat kok? Bisa ya. Flip chart berikut tentang anggaran bulanan keluarga. Tadi kita belajar
macam-macam, mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan. Sekarang kita belajar anggaran bulanan keluarga. Nah, yang jadi contoh dalam anggaran bulanan keluarga ini Ibu Lili dan Pak Rusli, ya, Ibu Lili dan Pak Rusli. Pendapatan Ibu Lili dan Pak Rusli dalam setahun 660.000. Kenapa Ibu Lili dan Pak Rusli buat anggaran bulanan keluarga? Ya, supaya meminimalisir penggunaan uang untuk keinginan atau untuk kebutuhan, ya, supaya seimbang, pengeluaran uang seimbang. Nah, di sini sudah ada keterangan di dalam penjelasan ini. Ibu Lili sudah buat keterangan di sini jenis pengeluarannya dengan jumlah uangnya, ya, jumlah uangnya. Ada uang jajan, ada tabungan, ada rokok, ada arisan, listrik, tas baru, pulsa, dan perlengkapan mandi. Nah, seperti tadi kita sudah lihat di A1 itu mama dong sutawa mana kebutuhan, mana keinginan. Coba dari semua orang ini mana yang termasuk kebutuhan? Ya, mana termasuk kebutuhan? Ya, bayar listrik. Mama Hana, kalau keinginan itu apa? Keinginan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa keinginan itu rokok, tas, ya. Nah, coba lihat kembali di sini. Kalau yang tidak ada angka ini berarti keinginan. Nah, keinginan itu bisa ditunda, bahkan bisa dihilangkan. Jadi tidak ada nilai uangnya, berarti kosong. Kalau yang ada nilai uang ini berarti kebutuhan yang harus dipenuhi. Contohnya uang jajan. Uang jajan itu bisa ditunda tapi bisa dikurangi, ya, bisa dikurangi. Tidak harus jumlahnya, misalnya uang jajan Dewi biasanya 10.000 tapi bisa kurang 5.000, 2.000, bahkan 1.000, ya. Tapi kalau untuk tabungan tidak bisa, itu kebutuhan harus jumlahnya berapa harus penuhi. Kemudian arisan juga itu kan kewajiban, ya, kewajiban mama-mama untuk mengembalikan, atau kalau sudah terima berarti wajib untuk kembalikan apa yang menjadi kewajiban. Nah, ini contoh Ibu Lili dan Pak Rusli. Mama-mama sangat penting untuk mama di rumah buat anggaran bulanan keluarga. Kenapa? Apalagi pendapatan mama-mama pasti ada yang tidak menentu, pasti pendapatannya tidak tetap. Jadi sangat baik untuk mama-mama buat anggaran bulanan keluarga di rumah. Tujuannya adalah untuk pendapatan dan pengeluaran itu seimbang, dan juga hindari istilah gali lubang tutup lubang. Jadi materi hari ini kita belajar dari Ibu Lili dan Pak Rusli buat anggaran keluarga, anggaran bulanan keluarga, sehingga jumlah pendapatannya 660.000, jumlah pengeluarannya juga 660.000. Jadi seimbang, ya, jadi seimbang. Kalau mama-mama setelah selesai materi ini boleh melakukan apa yang dilakukan oleh Ibu Lili dan Pak Rusli buat anggaran bulanan keluarga di rumah, supaya bisa mama udah tahu berapa pengeluaran dan berapa pemasukan, ya. Sampai ada pertanyaan kok? Tidak ada. Baik, semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk mama-mama, dan pertemuan kita cukup sampai di sini. Dan tentunya kita akan bertemu kembali di bulan depan dengan sesi materi yang berikutnya. Terima kasih mama-mama. Salam.